Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang kekasih, kembali kita akan menyambung pemikiran kita tentang hati nurani pada hari ini. Saudaraku, hari ini kita akan memikirkan tentang kematangan hati nurani. Bacaan kita masih tetap dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33. Ayat 23 mengatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, ini menjadi penting kita pikirkan untuk kita memperhatikan baik-baik. Yang diperbolehkan belum tentu berguna. Yang diperbolehkan belum tentu membangun. Nah, tetapi saya berharap saudara tidak salah mengerti akan hal ini. Karena saudara, di dalam satu acara diskusi di TV tentang media pada waktu itu dibicarakan. Seorang pembicaranya adalah seorang jenderal, beberapa orang dari pers begitu ya. Lalu sesudah berdebat tentang kebenaran, tentang fakta, tentang kebenaran, tentang hukum, ya. Lalu sang jenderal berkata tentang semua yang benar belum tentu baik kan. Yang benar itu kan belum tentu baik. Nah, dia mengatakan kalimat itu, saudara. Nah, pada waktu dia mengatakan yang benar itu belum tentu baik, ini cukup menggelitik. Karena dalam konteks, ya, dia mengatakan jangan melulu kita membicara tentang kebenaran pada konteks waktu itu maksudnya ya. Kalau itu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi artinya ya jangan bilang ini benar, kan benar itu begini, kan benar itu begini loh. Benarnya begitulah kalau nggak mendatangkan kebaikan. Artinya ada sesuatu yang tidak benar yang bisa mendatangkan kebaikan. Sah-sah saja toh. Nggak benar menembak mahasiswa. Tapi kalau kemudian hasilnya adalah baik, ya itu tentrem, kan nggak apa-apa kan. Nah saudara, ini sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Karena memang dilatar belakangnya oleh satu pemikiran relativisme yang sangat menakutkan. Yang kemudian menjelajah atau meracuni seluruh sistem pikir yang akhirnya memang membuat kebenaran tidak lagi dapat dikatakan sebagai satu kebenaran yang hakiki. Kebenaran tidak lagi menjadi kebenaran pada dirinya. Ini menjadi sesuatu ada pemikiran terbalik. Nah, waktu kita mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ini tentu sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan yang saya kutip tadi. Bahwa yang benar itu belum tentu baik. Iya kan? Jangan melulu kita berbicara tentang kebenaran jikalau itu tidak mendatangkan kebaikan. Atau sebaliknya, kebenaran itu boleh digugurkan demi kebaikan. Ini berbeda sekali saudara. Mengapa? Karena pada waktu dikatakan jangan bicara melulu mengenai kebenaran kalau itu tidak mendatangkan kebaikan. Atau sebaliknya, boleh saja tidak benar kalau itu baik. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana begini. Kalau disebut baik, baik itu ukuran siapa? Ukuran saya yang tertembak atau ukuran Anda yang menembak? Iya kan? Ukuran siapa? Kalau kita bilang rakyat banyak yang mana yang diuntungkan? Nah ini kita harus berhati-hati saudara. Sehingga pada waktu saya sebut ini untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Itu pertanyaannya dulu. Karena kebaikan itu adalah satu ukuran yang bersifat sangat relatif. Yang baik menurut saya belum tentu baik menurut saudara. Tetapi saudara, kalau kita membicarakan kebenaran itu adalah satu norma, satu ukuran yang berlangsung atau berlaku secara sama di berbagai tempat. Ya tidak boleh bersifat relatif lah, itu kebenaran. Kebenaran adalah satu ukuran yang bisa diterima di segala tempat. Itu perlu kita pegang. Maka kebenaran menjadi ukuran. Saya punya tindakan yang saya sebut baik, benar apa tidak? Maka kebaikan yang saya sebut baik menurut ukuran saya, dengan sendirinya akan gugur. Ya, sekali lagi perhatikan akan gugur. Jikalau itu melawan norma atau kebenaran yang berlaku umum. Nggak bisa. Nah jadi di dalam hal ini saudara bisa melihat. Ya, yang benar itu pasti baik. Bahwa kemudian menjadi tidak baik. Itu sangat relatif dalam arti kata, karena kebaikan itu sangat bergantung kepada ukuran masing-masing kita. Tetapi tidak ada kebenaran yang tidak baik. Tidak ada hukum yang menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi hukum yang tidak baik. Memang kan nggak baik kalau Anda misalnya mencuri atau katakanlah membawa narkotik dalam jumlah yang cukup banyak, lalu dihukum. Benar kan saudara salah? Benar kan saudara harus dihukum? Benar. Hukum harus ditegakkan? Benar. Tapi mungkin saudara berkatakan, ini nggak adil. Ini nggak baik buat saya. Bagaimana dengan anak istri saya? Kan begitu. Betul nggak saudara? Nah oleh karena itu, kebenaran harus ditempatkan dulu pada posisinya. Nah kebaikan ditempatkan pada posisinya. Benar adalah normanya.
Benar itu adalah ukurannya. Kebaikan itu satu tindakan yang bersifat sangat relatif. Buat saya, saudara bisa berbeda-beda. Tetapi kebenaran tidak. Nah jadi saudara, karena itu mari kita melihat. Di dalam kita memikirkan tentang kematangan, tentang hati nurani kita. Ini penting sekali. Supaya nurani kita itu jangan menjadi nurani yang egois begitu ya. Hati nurani yang berpusat kepada kehendak diri, yang berpusat kepada ego kita. Sehingga kita menabrak sistem hidup yang sudah benar. Kita menabrak apa yang kita bangun sendiri. Sampai kita memporak-porandakan demi dalih kebaikan tadi. Nah saudara, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan di sini di dalam konteks bacaan kita di dalam Alkitab. Mengenai makanan berhala yang dibicarakan di sini. Makanan berhala. Nah makanan berhala adalah satu makanan yang didefinisikan, dipersembahkan kepada berhala. Istilah makanan berhala sebenarnya satu istilah yang kita buat sendiri. Yang Alkitab sudah tegaskan jelas-jelas begitu ya. Kita boleh makan apa saja. Termasuk makanan berhala. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Alkitab ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya makanan berhala. Kalau disebut makanan berhala, makanan milik berhala. Mana ada makanan milik berhala? Semua makanan milik Tuhan. Jadi, kalau ada orang memberimu makanan, jangan tanya makanan ini dari mana. Makanlah. Karena seluruh makanan milik Tuhan. Makanlah. Tetapi mengucap syukur dong, betul enggak? Berdoalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi boleh dimakan kan? Boleh. Karena milik Tuhan toh? Iya. Tetapi makanan berhala juga tidak boleh dimakan. Loh, kenapa tidak boleh dimakan? Yang pertama boleh dimakan. Yang kedua tidak boleh dimakan. Iya. Yang kedua tidak boleh dimakan kalau ada orang datang ke rumahmu membawa makanan. Dan menyebutkan ini makanan berhala. Nah saudara nggak boleh makan saudara. Saudara jangan terima. Kalau gitu kembalikan. Loh, kenapa nggak boleh dimakan? Kan bumi ini milik Tuhan. Kan makanan itu milik Tuhan. Nanti dulu, dia sudah menyebutnya berhala. Maka dia sudah membuat satu garis yang berbahaya. Yang masalahnya bukan pada diri kita yang menerima, tapi pada diri dia yang memberi. Karena dia akan menilai kita nanti sama seperti dia. Karena dia akan menilai kita nanti, kita juga sama percayanya kepada berhala. Itu loh masalahnya. Bukan masalah pada kita yang menerima loh saudara. Tapi masalah pada dia yang memberi. Jangan dimakan. Terutama kalau saudara diundang misalnya. Ayo kita ke kuil. Lalu sampai di kuil saudara diajak makan makanan yang ada di kuil itu begitu toh. Jangan. Saudara makan. Bukan itu yang membuat saudara berdosa. Di kuil. Bukan itu yang membuat saudara berdosa. Tapi yang membuat saudara berdosa nanti atau bermasalah adalah. Kalau sampai ada orang yang baru percaya. Liwat lalu ngelihat saudara. Loh itu orang Kristen loh. Kok makannya di kuil, kok makan makanannya berhala? Lalu rontoklah imannya. Hilanglah percayanya, goncanglah dia. Maka engkau sudah menjadi batu sandungan bagi dia. Nah itu bisa saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Jadi saudara, boleh atau tidak boleh memakan makanan berhala. Karena makanan tidak ada yang berhala, makanan dari Tuhan. Bukan karena pada dosa kita kepada Tuhan ya. Tetapi akibat yang ditimbulkan yang bisa mengakibatkan dosa. Karena saya, saudara, sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, yang tidak bisa ditekan, diimpit oleh apapun, telah menimbulkan sesuatu permasalahan menjadi batu sandungan. Jadi, di dalam hidup kita, saudara, ada berbagai-bagai hal yang boleh saja kita kerjakan. Tetapi menjadi berbahaya bagi orang lain. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itulah diperlukan kematangan nurani untuk mempertimbangkan agar kita tidak menjadi batu sandungan. Agar kita tidak bertindak semau kita. Agar kita tidak bertindak menggunakan kebebasan yang ada secara salah. Kita jangan terjebak. Disitulah diperlukan kematangan nurani, saudaraku. Nah orang Kristen mesti mengerti hal ini. Jangan main bawa-bawa nama Tuhan saja. Ini Alkitab loh yang ngomong. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Bukan segala sesuatu membangun. Karena itu harus hati-hati. Kita mesti bijaksana memahami Alkitab itu. Nah saudara, nilai-nilai yang penting kita perhatikan di dalam soal hati nurani ini. Yang disebut tadi segala yang boleh tidak berarti segala itu berguna. Nah jikalau diperbolehkan tidak tentu itu menjadi berguna. Ini kan kadang-kadang kita pikir. Loh, kalau dibolehkan kenapa tidak berguna? Oh ya bisa. Anda boleh makan? Boleh.
Bebas. Berguna? Belum tentu. Loh kok belum tentu? Pertama, kalau tidak ada apa-apa memang berguna buat badanmu. Gemuk, sehat. Tetapi kedua, ketika itu menjadi batu sandungan, itu menjadi persoalan bagi diriku atau bagi orang lain, ini menjadi persoalan serius, saudara. Karena apa? Berarti yang boleh itu telah menjatuhkan saya. Kan gawat. Iya toh. Itu sebab dikatakan saudara tidak dilarang saudara ngikutin mode kok. Misalnya saudara pakai pakaian. Ini budaya saya begitu kan. Tuhan tidak larang saudara pakai pakaian, katakanlah yang karena menurut budaya di tempat kita atau katakan orang barat begitu ya, pakaian yang menurut ukuran orang timur seksi misalnya. Kan nggak dosa kan pakai itu saudara. Karena itu di budaya barat biasa begitu loh. Tetapi kalau saudara datang ke Indonesia sebagai orang Kristen misalnya, lalu di Indonesia ukuran-ukuran begitu itu nggak boleh. Ya, dianggap nggak lumrah begitulah ya. Bukan nggak boleh, tapi nggak lumrah. Nah lalu saudara pakai pakaian yang seksi misalnya. Saudara sih nggak apa-apa saudara. Mungkin di benak saudara juga nggak ada pikiran yang macam-macam. Tapi orang yang ngelihat itu loh. Wah ini orang gila benar begitu ya. Wah mendatangkan birahi pada diriku. Kan begitu. Akhirnya saudara menjadi satu sandungan buat dia. Saudara kan nggak bisa ngomong lah. Salah dia sendiri kenapa birahi. Iya toh. Tapi saudara lupa bahwa kondisinya, situasinya, dia dengan saudara berbeda budayanya. Boleh-boleh saja. Tetapi ternyata kebebasan itu telah menimbulkan permasalahan. Nah disinilah. Yang boleh tidak berarti berguna. Bahkan sebaliknya yang boleh itu bisa menjadi batu sandungan. Bahkan sebaliknya yang boleh itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Yang boleh tidak selalu membangun di dalam community, di dalam kehidupan kebersamaan. Dunia ini sangat kaya, saudara-saudara, dengan berbagai budaya. Ya. Kita perlu satu aturan main yang jelas. Kita perlu satu aturan main yang tegas, khususnya kita sebagai orang Kristen. Maka kita tidak boleh sembarangan menggunakan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi karena itu, ada berbagai pertimbangan-pertimbangan etis yang perlu kita pikirkan. Di mana nurani kita ditumbuh kembangkan menjadi matang. Ya. Sehingga kita peka di dalam menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, saya pikir ini juga perlu kita bandingkan di dalam hal dunia hukum. Ya, sekarang ini kan orang lagi geger-gegernya. Membela si A, membela si B yang menurut orang banyak salah. Begitu kan. Tetapi toh secara hukum positif kan belum diperiksa dan belum ketahuan salahnya. Nah sehingga azas praduga tidak bersalah harus ditegakkan. Nah tetapi waktu azas praduga tidak bersalah ditegakkan betul nggak? Betul saudara. Ya orang memang belum diperiksa kok. Secara hukum memang begitu. Diperiksa dulu dia, terbukti dia bersalah sesuai tuduhan, barulah disebut dia bersalah kan begitu kan? Sehingga azas praduga tidak bersalah harus ditegakkan. Tetapi kalau proses hukum itu yang belum jalan itu, yang belum berlanjut itu, iya. Tapi kita sudah jelas-jelas lihat dia loh. Tahu dia itu salah. Tapi belum ada pembuktian di pengadilan. Nah, kemudian kita katakan azas praduga tidak bersalah. Secara hukum positif ya. Tetapi kemana nurani kita? Kemana hati kita? Maka hati nurani yang matang itu selalu mampu menempatkan dirinya tidak dikalahkan oleh rasio. Atau sistem-sistem nilai yang kita ciptakan. Hati nurani seharusnya lebih tinggi daripada logika kita. Logisnya sih iya, begitu ya. Orang kalau belum diperiksa, belum dibuktikan bersalah, ya tidak boleh dihukum betul. Tidak boleh dikatakan salah betul. Tetapi di mana kepekaan hati nurani itu? Nah di sini penting. Sehingga hati nurani yang matang itu akan menempatkan kita tidak pada tempat yang salah. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita harus menjadi hati-hati sekali. Saudara coba bayangkan betapa pedihnya. Ya. Ketika ada seorang yang tidak bersalah, ada di tempat yang salah. Ada satu pembunuhan terjadi. Dia lihat ada apa ini? Dia maksud menolong mayat itu. Ada pisau di situ, di perut itu nempel orang mayat itu apa yang sudah jadi korban ini. Dia cabut, dia pikir dia mau menolong begitu. Saking lugunya saudara. Mendadak ada orang datang dan teriak pembunuh. Ditangkaplah dia dan masuklah dia penjara. Hal ini membuktikan dia membunuh. Padahal bukan dia yang bunuh loh saudara. Dia tidak membunuh. Maka pertanyaannya, praduga tidak bersalahnya itu kemana? Ada orang yang sudah jelas-jelas salah, tapi belum dibuktikan. Lalu disebut tidak bersalah kan? Kita praduga tidak bersalah.
Nah, lalu diperjuangkanlah, ya bisa ketangkap, bisa bebas dia kan. Yang diperjuangkan ini. Nah, pinter-pinternya ahli hukum memainkan hukum. Tetapi yang satu tadi, dia tidak melakukan. Dia nggak salah. Kita tahu itu. Tapi sayang sekali. Alibi memberatkan dia. Maka hukum positif menghukum dia. Tapi kita tahu dia nggak salah. Tapi mau ngomong apa? Pembuktian di pengadilan yang disebut hukum positif memberatkan dia. Kalau sudah begini, di mana hati nurani? Hati nurani tidak boleh tunduk, tidak boleh takluk kepada logika-logika yang bersifat sangat relatif itu, saudara. Hati nurani tidak boleh tunduk dan tidak boleh takluk, lalu mementahkan seluruh kebenaran. Kita harus berhati-hati sekali. Memang di sini kita akan mengalami berbagai benturan dan kesulitan dalam dunia ini. Kasus demi kasus itu sangat sulit dan sangat pelik untuk diputuskan. Nggak segampang bim salah bim begitu ya. Lalu dua dalam nama Yesus beres. Oh, nggak segampang itu. Orang Kristen jangan terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Kalau dunia ini gampang masalahnya saudara, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Karena memang begitu sulitnya lah persoalan di tengah-tengah dunia ini. Yang nggak mungkin memang dibereskan oleh manusia. Maka Yesus mati di kayu salib. Untuk membereskannya. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kita, kematangan nurani sebagai seorang Kristen itu sangat penting. Nurani yang dibentuk di pola sedemikian rupa. Ya, nurani yang mengenal Tuhan. Nurani yang terus bergaul dengan Tuhan. Sehingga nurani itu memiliki kepekaan. Dan ini akan kita bicarakan minggu depan. Nah saudaraku. Karena itu di dalam kematangan rohani. Kita perlu memikirkan beberapa hal. Aku bertindak bukan hanya untuk aku. Tetapi orang yang melihat aku. Oleh karena itu apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menarik. Ini bukan persoalan hati nuranimu memakan makanan berhala itu yes or no-nya. Terganggu atau tidaknya. Tetapi masalah hati nurani orang lain yang melihat kau. Yang tahu kau seorang Kristen. Tetapi ketika sudah dikatakan makanan itu berhala. Kau makan juga. Waktu kau diundang ke kuil. Kau datang dan makan juga. Bukan ke kuilnya yang membuat kau berdosa. Bukan makanan-makanan berhala yang kau makan itu membuatmu berdosa. Tapi karena dia sudah mengatakannya. Dan kau masih melakukannya. Sehingga waktu dia melihatmu, ia terbingung-bingung dan terheran-heran. Kok orang Kristen begini ya? Kok dia mau ya? Saudara, ia tidak mengerti kebebasanmu. Ia tidak mengerti kemerdekaanmu. Dari dalam sistem nilai yang dianutnya. Engkau telah menjadi batu sandungan bagi dia untuk mengenal Kristus Tuhan kita. Hati-hatilah. Jadi di dalam kematangan rohani ketika aku bertindak, jangan hanya pikirkan ini kan untuk aku. Tidak peduli orang lain. Hati-hati. Itu sebab orang Kristen menjadi orang Kristen yang betul-betul Kristen. Yang gak akan ngerugiin orang lain. Betul saudara. Pikirkan baik-baik kalimat-kalimat kita. Anda bebas mau ngomong apa saja. Anda bebas buat iklan apa saja. Anda bebas buat spanduk sebesar apapun tentang kekristenan. Silakan. Tetapi awas. Kalau itu kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. For what? Untuk apa? Mengapa engkau tidak belajar? Jangan bilang dan jangan bawa-bawa Tuhan dan untuk kesaksian Tuhan. Karena banyak cara yang bersaksi dengan sopan santun, dengan menghargai perasaan orang lain. Anda justru telah menyaksikan. Itulah aslinya kekristenan. Bukan mau menang-menangan, bukan mau gagah-gagahan, saudaraku. Nah ini perlu dipikir sama-sama. Berapa banyak kita orang Kristen salah kaprah dalam hal ini. Karena tidak memiliki kematangan rohani. Sampai kita tidak rasa salah atau tidak ada rasa sesuatu. Yang penting merasakan perasaan orang lain atas tindakan yang kita lakukan. Yang penting aku tidak peduli. Hati-hati. Yang kedua, di dalam kematangan rohani itu kita perlu bertindak bukan untuk kepuasan atau kebenaranku dalam tanda petik. Karena sebenarnya nggak ada kebenaranku ya sih, katakanlah keyakinanku. Karena kebenaran pada dirinya. Kebenaran itu mandiri sendiri. Benar, saya menaklukkan diri pada kebenaran. Jadi saya mau bertindak bukan untuk kepuasan saya atau sistem yang saya anut. Tetapi untuk kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran mengatakan begitu, ya saya kerjakan. Bukan apa yang saya yakin benar menurut saya. Itu beda ya saudara-saudara ya. Oh ini benar, saya yakin ini benar. Yang Anda yakin benar dengan kebenaran itu dua hal yang berbeda sama sekali. Ya. Yang Anda yakin benar adalah menurut tafsir Anda, interpretasi Anda yang belum tentu benar. Tetapi kebenaran itu sendiri adalah kebenaran yang tidak memerlukan pengukuhan saya atau saudara. Enggak karena saudara bilang ini benar maka kebenaran menjadi benar. No, dia tidak memerlukan pengakuan kita. Dia benar pada dirinya sendiri. Itulah kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran yang hakiki. Dia benar dan tidak mungkin digugurkan. Bahwa Anda tidak menerima itu satu kebenaran, itu terserah masing-masing.
Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Ia tidak gugur karena penolakan Anda. Dan dia tidak tegak hanya karena penerimaan atau pengakuan Anda. Kebenaran tetap kebenaran. Nah, saudara, jadi saya bertindak bukan untuk kebenaran yang saya yakini tadi. Tapi saya bertindak untuk kebenaran itu sendiri. Itu perlu kita pikirkan bersama. Yang ketiga atau yang terakhir. Aku bertindak bukan untuk memakai kebebasanku untuk memuaskan aku. Aku bertindak bukan untuk kebebasanku yang ada. Maka aku pakai semauku. Tapi untuk kemuliaan Tuhanku. Kalau begitu. Jikalau kebebasanku itu bisa menjadi batu sandungan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mengapa harus kukerjakan? Mengapa harus kulakukan? Anda boleh teriak dan berkata. Agama lain itu kacau. Agama lain itu sesat. Tapi awas. Kalau kemudian orang tersinggung karena itu. Lalu marahlah dia. Dan Anda ketika dipersalahkan, mungkin gak mau kan? Oh tidak sih, memang benar kok, memang dia kacau kok. Betul mungkin kata Anda. Ketika melakukannya Anda telah melakukan kesalahan. Karena Anda menyakiti hati orang lain. Kalau Anda tahu dia sesat dan Anda benar. Mengapa tidak Anda tunjukkan kebenaran itu dalam cinta kasih? Mengapa tidak kita menunjukkan kebenaran itu dengan kedewasaan? Sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Kan gitu dong. Supaya bisa memang beda tampak jelas. Bahwa saudara benar dan yang lain itu salah. Tunjukkanlah. Buktikanlah. Bukan dengan teriakan. Tapi justru dengan satu tindakan. Yang membuat orang lain harus mengakui. Anda benar dan dia salah. Dan bukan sebaliknya. Jadi saudara. Kematangan nurani itu menjadi sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah membina relasi kita dengan sesama kita. Di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin saudara. Sudah banyak terlalu salah kita dalam hal seperti ini bukan? Nurani kita itu tidak terlalu matang. Kecuali egois kita yang luar biasa. Yang mengklaim nama Tuhan. Di dalam setiap tindakan kita. Tapi sebenarnya. Hati nurani itu mulai meredup. Kekanak-kanakan. Kecil. Kerdil. Ia tidak matang. Ia tidak dewasa. Maka hati-hatilah. Mari kita bangun sama-sama kematangan nurani seperti itu. Yang bukan mau gagah-gagahan, mau menang-menangan. Tapi memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam menjalani hari ini. Dan semakin matanglah dalam hati nuranimu. Amin.